Jangan ya. Masih muda. Saya Pak Punggung. Gandeng saya gitu. Nggak pakai tongkat terus gandeng. Berkaitan dengan yang 4B. Menggabungkan beberapa jaringan network yang berbeda ke dalam perangkat menggunakan switch atau jaringan. Jaringan-jaringan ini disebut virtual LAN atau VLAN. VLAN ini bertindak sebagai jaringan real, dapat digunakan di dalam jaringan fisik. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Jadi di dalam satu switch ini ada beberapa jaringan komputer, tapi mereka mempunyai segmen yang berbeda, tetapi menggunakan satu switch. Ini disebut virtual. Tadinya kita membutuhkan 3 switch untuk 3 jaringan, sekarang kita hanya membutuhkan satu switch untuk 3 jaringan. Selanjutnya, virtualisasi sistem penyimpanan. Nah, suatu sistem penyatu penyimpanan dari beberapa klien ke dalam satu perangkat penyimpan fisik. Jadi seolah-olah klien itu memiliki penyimpanan sendiri, padahal fisiknya itu cuma satu. Misalkan 10 orang, kan rasa setiap user itu punya satu penyimpanan, padahal 10-nya itu hanya di satu penyimpanan. Nah, ini yang paling sering kita gunakan ya. Contohnya ada di server, drive, network storage, Dropbox, Google Drive ya, yang paling kita sering gunakan ya buat share file dan lain-lain, dan juga OneDrive. Nah, kemudian ada juga virtualisasi server. Apa sih virtualisasi server itu? Jadi sistem penggandaan atau membuat partisi dari suatu sumber daya server menjadi seakan-akan beberapa server yang lebih kecil. Gitu. Di dalam hal ini, resource-nya misalkan prosesor, memori, dan sistem penyimpanan, storage, seakan-akan dibagi sesuai jumlah server yang dibuat. Nah, misalkan kita pernah menggunakan VM. Nah, itu merupakan salah satu contoh daripada virtualisasi server. Gitu. Adanya penggabungan dengan virtualisasi network ringan karena adanya network sharing dengan network fisik. Satu Ethernet dibagi menjadi beberapa atau sejumlah VM. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Jadi, RAM-nya satu, prosesornya satu, hard disk-nya satu, tapi kita bisa bikin beberapa OS, beberapa user profile, nah, seperti itu. Dan OS yang kita gunakan itu bisa menggunakan Windows atau Linux. Seperti itu. Nah, ini yang akan kita bahas, virtualisasi desktop. Apa sih virtualisasi desktop itu? Jadi, suatu teknologi yang digunakan untuk memisahkan suatu atau lebih desktop komputer dari komputer fisik. Virtualisasi desktop merupakan model komputerisasi client server atau server oriented system. Nah, yang dimaksud adalah session di mana sebelumnya harus dibuat user profile dan oleh aplikasi desktop virtualisasi user profile tersebut diubah menjadi session tertentu. Jumlah session ini dengan jumlah user profile yang dibuat. Nah, jadi kita bisa membuat beberapa profile di satu PC. Gitu. Nah, setiap session tersebut mendapat alokasi resource yang proporsional. Resource yang dimaksud adalah alokasi pemakaian prosesor dan memori. Nah, perangkat aksesnya ada komputer, ini bisa PC atau notebook, terus ada thin client, terus dan terminal, smartphone, dan tablet. Nah, ini kita bisa virtualisasikan ya tadi. Nah, ini merupakan gambaran atau contoh virtualisasi. Di sini kita bisa melihat ada 5 Nah, di sini penggambarannya adalah
satu host ini membagi kepada 5 klien tersebut. Nah, kita bisa dilihat di situ ya, CPU-nya hanya satu, sedangkan di user lain tidak menggunakan CPU. Nah, hal ini disebut virtualisasi. Jadi nanti di host itu kita buat tuh profil-profil yang akan login ke masing-masing user. Dan setiap session tersebut mendapat akses resource yang profesional, yang alokasi pemakaian prosesor dan memorinya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dan aplikasi kita install di hostnya aja atau servernya aja. Nah, dari jaringannya terjadi proses enkapsulasi di mana data session yang dikompres melalui jaringan network menuju akses device yang memanggil aplikasi tersebut. Nah, terus perangkat akses. Terjadinya proses deskompresi, proses virtualisasi, dan pembacaan semua aktivitas pada akses device menggerak, misalkan mouse, cache, dan lain-lain. Nah, contoh virtualisasi desktop. Nah, biasa yang umum ya, remote desktop Microsoft, terus ada Citrix, dan desktop, kemudian ada N-computing. Nah, N-computing ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, untuk penjelasan N-computing mungkin bisa dilanjutkan oleh Bapak Ronald. Ya, Bapak Ronald. Oke, Bapak Ronald. Oke, terima kasih Pak Hilmi. Saya akan melanjutkan. Oke, jadi mungkin bisa dilihat di slide ini. Kita bisa melihat ini satu kelas dan penuh komputer. Komputer itu kan di dalamnya ada sistem pendingin, yaitu kipas, kemudian ada kipas pun mungkin ada lebih dari satu ya, ada 2 atau 3. Tentu saja kan ada ada suara yang dihasilkan. Kemudian ada beberapa komponen hybrid dalamnya, misalnya ada prosesor, ada memori, dan juga komponen di dalam catu daya, di mana komponen tersebut menghasilkan panas. Nah, kemudian kita bandingkan apabila kita menggunakan sistem virtualisasi desktop, kelasnya bisa ditransformasi seperti ini. Nah, jadi ada suatu efisiensi ruang ya, dan juga mungkin efisiensi dari tidak adanya suara yang agak sedikit berisik yang dihasilkan dari setiap CPU tersebut. Oke. Nah, sebenarnya latar belakang dari adanya sistem N-computing atau virtualisasi desktop N-computing yaitu mungkin bisa dilihat dari kurva ini, dari grafik ini. Jadi grafik linear yang berwarna biru ini adalah teknologi dari software atau aplikasi yang kita gunakan atau kebutuhan aplikasi kita. Mungkin saat ini biasanya yang kita gunakan kalau kita ada di kantor itu kan hanya mungkin untuk mengetik, ada Office, kemudian mungkin email, kemudian chatting, browsing. Nah, kalau kita lihat di Task Manager, mungkin yang dikonsumsi, resource yang dikonsumsi mungkin itu sekitar itu di bawah 50%. Akan lebih dari 50%, bahkan sampai 80% apabila kita membuka beberapa aplikasi untuk desain misalnya. Nah, kemudian grafik yang linear ini, yang berwarna hijau, itu adalah teknologi komputasi yang begitu cepat ya, begitu cepat berkembang. Mungkin saat ini untuk prosesor sendiri sudah i9. Untuk prosesor Intel sudah pada versi Intel Core i9 atau kalau kita lihat fisik dari prosesornya itu kalau saya tidak salah tuh 16 core. 16 core mungkin dikali 3 GHz ya. Menurut saya kalau pekerjaan kita di kantor hanya seperti yang saya sebutkan tadi mungkin akan sangat mubazir apabila kita menggunakan PC dengan prosesor tersebut atau akan ada resource yang tidak kita pakai. Nah, N-computing itu hadir dengan menggunakan resource yang tidak terpakai tersebut. Jadi, kalau kita implementasi di sistem pembelajaran di sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan, tidak perlu mempersiapkan PC atau workstation sejumlah murid yang ada.
Misalnya kalau ada 20 murid dalam satu kelas, tidak perlu mempersiapkan 20 PC atau komputer, tetapi cukup satu aja. Satu PC saja, dan sisanya itu adalah access device dari N Computing. Nah, bagaimana melakukan instalasi N Computing? Jadi tadi sudah disinggung ya, sebenarnya N Computing itu bagiannya sama seperti yang dijelaskan oleh Pak Hilmi. Mungkin izinkan saya kembali seperti ini. Jadi ada server atau host, kemudian ada jaringan network sebagai medianya, dan ada access device. Nanti access device ini bisa berupa, kalau N Computing itu kita klasifikasikan sebagai dumb terminal, karena di dalam access device N Computing itu tidak ada sistem penyimpanan, tidak ada storage, tidak ada prosesor dan memori, dan nanti akan dijelaskan juga bagaimana kita bisa memanfaatkan PC-PC menjadi access device, khususnya PC-PC dalam tanda kutip jadul ya. Oke, saya kembali. Nah, bagaimana cara kita menginstal sistem N Computing? Jadi N Computing itu tadi ada software yang kita sebut vSpace ya. Nah, pertama kita membuat account pada manajemen portal di ncomputing.com. Jadi manajemen portal ini yang nanti akan mengatur koneksi, tetapi koneksi tetap ada di lokal kita. Dan manajemen portal ini adanya di cloud. Jadi kalau misalnya ke depan Bapak Ibu akan membeli beberapa produk license dari N Computing, itu bisa dilakukan langsung lewat manajemen portal ini. Nah, jadi pertama kita lakukan dulu, kalau belum memiliki account N Computing, Bapak Ibu bisa masuk ke ncomputing.com, kemudian lakukan registrasi, dan ini adalah langkah-langkahnya. Seperti biasa, memasukkan nama, kemudian institusi, kontak detail, dan seterusnya. Kemudian setelah itu melakukan konfirmasi melalui email yang kita gunakan dalam melakukan registrasi. Jadi email account yang kita gunakan itu adalah nama atau username dari account management portal N Computing Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu create sebelumnya. Nah, kemudian karena sudah memiliki account di ncomputing.com, sudah bisa melakukan download software. Dan download software instalasi vSpace ini gratis. Jadi nama aplikasi dari sistem N Computing itu adalah vSpace Pro Server. Nanti bisa di-download di ncomputing.com/support. Kemudian setelah Bapak masuk ke dalam portal untuk mendownload, di situ nanti ada pilihan perangkat apa yang Bapak gunakan, kemudian operating system apa yang akan Bapak gunakan. Jadi nanti akan dijelaskan operating system apa saja yang support pada sistem N Computing. Nah, setelah instalasi vSpace Pro Server selesai, harus dilakukan aktivasi dengan menggunakan email account yang sebelumnya sudah dialokasikan untuk manajemen portal Bapak Ibu. Jadi di sini ini adalah desktop dari vSpace Pro Server, vSpace Manager. Kita klik nanti di online registration. Kemudian kita pilih aktivasi karena sudah memiliki account. Silakan masukkan user profile yang tadi sudah Bapak create dan sudah diaktifasi melalui verifikasi by email. Setelah proses registrasi ini dilakukan, Bapak Ibu sudah bisa mengkoneksikan N Computing ke server N Computing. Nah, bagaimana cara memasang atau melakukan instalasi N Computing? Pertama, kita membutuhkan koneksi internet. Koneksi internet ini sebenarnya dibutuhkan untuk proses sinkronisasi antara server N Computing ke manajemen portal. Tentu saja dibutuhkan router, kemudian switch, dan sangat disarankan untuk data-data Bapak dan Ibu disimpan di tempat terpisah. Jadi storage ini atau penyimpanan ini bisa file server atau Samba drive,
bisa network area storage atau sun storage, ataupun bisa juga dilakukan di sisi cloud. Kemudian ini adalah server atau host and computing. Perlu diinformasikan bahwa untuk dijadikan server and computing tidak perlu Bapak Ibu menggunakan server, PC server. Cukup workstation biasa, misalnya dengan prosesor Intel seri i. Jadi tidak perlu yang server dengan prosesor Xeon. Dan nanti itu karena untuk ukuran dari prosesor atau resource dari prosesor dan memori itu nanti disesuaikan dengan jumlah user yang digunakan dan aplikasi yang nanti akan digunakan juga. Nah, kemudian tentu saja kita harus install operating system. OS yang bisa digunakan adalah Windows dan Linux. Dalam hal ini Ubuntu. Kemudian kita lakukan update operating systemnya. Kemudian kita install seluruh driver yang ada pada PC ini atau host ini. Yang paling penting itu adalah driver untuk Ethernet, kemudian display dan BIOS. Kemudian kita lakukan proses instalasi vSpace yang tadi sudah dijelaskan. Setelah itu kita create user profile. Jadi user profile dalam hal ini kita create username dari pengguna yang akan menggunakan sistem and computing ini. Jadi kalau dia ada misalnya 10, kita create 10 username. Kalau dia ada 20, kita create 20 username. Tetapi jadi and computing ini juga bisa diintegrasikan ke Active Directory. Jadi kalau apabila Bapak dan Ibu mungkin di sekolah Bapak dan Ibu memiliki Active Directory, di sisi server and computing ini tidak perlu di create user profile, tetapi cukup di join domain saja. Dan silakan menggunakan user profile yang sudah ada di dalam Active Directory Bapak Ibu. Kemudian kita install aplikasi yang akan digunakan. Jadi aplikasi yang support pada sistem and computing ini adalah aplikasi yang support multi-profile. Nanti akan dijelaskan kira-kira apa saja. Jadi aplikasi-aplikasi yang support dengan multi-profile ini. Ya, oke. Jadi sistem server sudah terinstall, sudah baik hardware ataupun softwarenya sudah terinstall. Maka kita lanjutkan pada pemasangan sistem and computing. Jadi seperti ini, Pak. Jadi untuk instalasinya tidak berbeda jauh dengan apabila kita mau melakukan instalasi PC. Jadi ini adalah network dan nanti IP address seperti halnya PC. IP address pun didapat dari alokasi IP address dari router dan bisa di set secara statik atau secara dinamis atau otomatis. Jadi nantinya apabila sudah terinstall, Bapak bisa mengkoneksikan klien, lebih dari satu klien dalam satu server. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah session yang sudah user profile yang sudah di create tadi, kemudian session-nya. Kemudian session tersebut seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hilmi, itu akan didistribusi ke setiap akses device-nya. Seperti ini. Jadi dimungkinkan user 1 misalnya lagi buka, dia login, kemudian buka Microsoft Word, user 2 Excel, atau user 3 mungkin buka Microsoft Word juga, user 4 misalnya lagi browsing, itu dimungkinkan. Atau mungkin semuanya membuka aplikasi yang sama. Sejauh aplikasi tersebut support multi-profile, aplikasi itu dapat dibuka secara bersamaan. Tetapi kalau dia tidak support multi-profile, hanya bisa satu dari user profile ini yang membuka aplikasi tersebut. Apabila ada yang ingin membuka, biasanya dia akan mental. Nah, biasanya untuk aplikasi Microsoft itu support sistem multi-profile. Ya. Dan sistem and computing ini kita juga bisa implementasikan untuk kombinasi dari virtualisasi server seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Hilmi sebelumnya. Kemudian di mana VM yang di-create tadi di dalam
sistem virtualisasi server, kita jadikan host dari setiap sistem and computing. Jadi misalnya pada contoh ini ada empat virtual machine. Di setiap virtual machine ini tentu saja harus diinstal operating system. Di sini ada Windows, ada Linux. Nah, kemudian masing-masing VM ini kita install vSpace. Kemudian kita create user profile-nya dan setiap virtual machine ini sudah menjadi virtual server dari sistem and computing. Jadi dalam hal ini kita memiliki 4 virtual machine di dalam satu server fisik. Dan lokasinya pun bisa di sekolah kita atau mungkin bisa kalau mungkin Bapak Ibu memiliki dedicated cloud atau virtual private server, itu bisa juga kita fungsikan sebagai server and computing. Dan bisa dan untuk storage secara network kita hubungkan. Jadi di sini bisa kita hubungkan juga dengan storage-nya seperti yang sudah saya jelaskan dengan SAN atau NAS atau mungkin file server, dan bisa juga dikoneksikan ke printer jaringan. Nah, kemudian perangkat apa saja yang bisa dikoneksikan ke end computing? Karena di end computing itu ada port USB. Dia ada port USB yang kalau nanti akan dijelaskan M300, ada satu port USB yang dikhususkan untuk peripheral. Dan untuk perangkat yang satu lagi RX300, dia memiliki 4 port USB yang bisa digunakan secara bersamaan. Jadi semua bisa dikoneksikan ke port USB tersebut. Jadi external storage dalam hal ini flash disk dan hard disk eksternal. Kemudian keyboard dan mouse wireless, dalam hal ini dongle-nya. Kemudian smart card. Smart card ini hanya bisa dikoneksikan ke perangkat RX300. Kemudian vSpace Pro server yang digunakan adalah vSpace Pro Server 12. Nanti akan dijelaskan ada 2. Jadi vSpace Pro Server ini ada 2 tipe, yaitu yang versi 11 untuk LTS atau Long Term Service dan versi 12 untuk versi Enterprise. Kemudian di sini juga ada signature pad. Ini pun hanya bisa bisa terbaca pada sistem and computing. Kemudian ada handy barcode scanner. Kemudian di sini desktop atau dokumen scanner. Ini hanya bisa di RX300. Kemudian ada proyektor. Jadi port display dari end computing bisa dikoneksikan ke proyektor untuk mungkin murid-murid melakukan presentasi. Kemudian bisa dikoneksikan juga ke USB printer. Tapi kami tidak sarankan semua perangkat end computing yang terkoneksi, misalnya Bapak memiliki 10. Nah, 10-10-nya dikoneksikan ke USB printer. Mungkin cukup 2 atau 3 karena pembacaan printer melalui USB langsung ke end computing itu memakan bandwidth yang sangat besar. Jadi bisa berpengaruh pada sistem pada keseluruhannya. Jadi apabila mungkin diperlukan masing-masing klien ada printernya, kami sarankan menggunakan sistem printer jaringan atau print server. Kemudian untuk RX300 juga kita bisa gunakan USB headset dan juga webcam. Nah, untuk perangkat-perangkat yang lain sebaiknya kita lakukan pengetesan dulu sebelum kita lakukan implementasi untuk memastikan apakah perangkat-perangkat tersebut support pada sistem and computing atau tidak. Ya. Untuk melihat perangkat-perangkat apa saja yang bisa disupport pada sistem and computing dapat dilihat pada website ini. Jadi pada www.ncomputing.com/support/USB peripheral database. Oke, dan ini adalah sistem operasi yang dapat dijalankan, dapat menjadi sistem and computing. Jadi ada end computing bisa diinstal pada Windows Server 2019, tapi hanya khusus vSpace Pro Server Enterprise. Kemudian bisa diinstal pada
Windows Server 2016, kemudian 2012 rilis 2 dan 2012 dan 2008 rilis 2 Service Pack 1. Kemudian untuk Windows Desktop dapat diinstal pada Windows 10, Windows 8.1 dan Windows 7. Tapi untuk Windows Desktop harus bervariankan minimal profesional dan 64 bit karena untuk vSpace ini sudah tidak disupport pada sistem yang 32 bit. Nah, kemudian untuk Windows 7 sendiri hanya bisa diinstal di Service Pack 1. Jadi untuk Windows Desktop apabila menginstal pada varian Home ataupun mungkin Starter itu tidak bisa dilakukan karena untuk varian Home dan Starter ini hanya untuk single user saja. Selain Windows, N-Computing juga support pada operating system Linux, dalam hal ini Ubuntu. Ubuntu Desktop yang versi 14.04, 16.04, dan 18.04, dan harus yang 64 bit. Nah, versi vSpace yang support itu adalah vSpace Server for Linux 4.0.45. Ini berlicense. Per license-nya itu sifatnya itu perpetual dan per server. Jadi berapapun koneksi satu server itu tetap hanya cukup beli satu license saja. Apabila ingin melakukan trial, vSpace untuk Linux ini memberikan masa trial selama 7 hari. Ya. Kemudian ini adalah beberapa antivirus yang dapat dapat digunakan pada server and computing. Yaitu ada Quick Heal, kemudian ada Windows Defender, ada Norton System, ada Trend Micro, kemudian ada Asset Note 32, kemudian McAfee, Kaspersky, kemudian ada Viper Antivirus, ada Bitdefender, kemudian ada Avira. Kemudian ada juga Smadaf. Nah, untuk penentuan ukuran prosesor dari satu server. Jadi prosesor dalam satu server itu size-nya itu atau ukurannya itu sangat dipengaruhi oleh jumlah klien dan juga aplikasi yang digunakan. Nah, biasanya dalam sistem komputasi semua itu diwakilkan pada sistem benchmark. Jadi untuk prosesor yang nanti akan digunakan, kita dapat peroleh melalui mengalihkan jumlah klien dengan alokasi workload atau benchmark dari workload yang digunakan. Maka akan diperoleh workload total. Dan workload total tersebut melalui website benchmark yaitu di www.cpubenchmark.net. Itu kita akan lihat asosiasinya dengan prosesor tipe apa. Nanti akan diberikan contoh. Kemudian untuk aplikasi pada institusi pendidikan atau pelatihan, biasanya workload-nya itu sekitar 600 sampai 800. Karena justru biasanya aplikasi yang dibuka di sekolah itu workload-nya lebih tinggi daripada aplikasi yang digunakan di perkantoran. Misalnya di sekolah sudah ada mungkin digunakan CorelDRAW atau mungkin ada beberapa aplikasi untuk melakukan manipulasi gambar, manipulasi data. Dan itu tentu saja sangat memakan banyak resource, baik prosesor dan memori. Nah, untuk penentuan memori, yaitu 1 GB per user. Dan untuk penyimpanan, untuk sistem penyimpanan, untuk 1 sampai 15 user, disarankan yang itu bisa menggunakan yang sistem penyimpanan standar dengan speed dari disknya atau hard disknya. Apabila ingin menggunakan hard disk yaitu 7.500 RPM. Kemudian 16 sampai 30 user itu sekitar 10.000 RPM, dan di atas 31 user itu sebaiknya menggunakan sistem RAID, di mana mensinkronasikan 4 sistem penyimpanan, tetapi satu hard disk itu harus 15.000 rotation per menit atau 15.000 RPM. Tetapi lebih disarankan apabila menggunakan
solid state drive atau penyimpanan dengan SSD. Kami sudah melakukan pengetesan dengan SSD ini, dia kecepatannya jauh lebih cepat dibandingkan apabila menggunakan hard disk. Ini adalah contoh untuk penentuan prosesor menggunakan metode benchmark. Jadi dimisalkan jumlah user itu adalah 20. Maka kita kalikan, misalnya 20 dikalikan dengan 800, yaitu 800 tadi nilai benchmark dari utilisasi user. Karena ini sekolah, jadi kita selalu memberikan angka 600 sampai 800. Kemudian kita kalikan hasilnya adalah 16.000. Benchmarknya adalah 16.000. Kemudian nilai 16.000 ini kita lihat jadi kita masuk ke website tadi, cpubenchmark.net. Kemudian kita pilih yang storage, high-end storage, dan kita akan menemukan nilai 16.000 ini kurang lebih adalah pada prosesor dengan tipe Intel Core i7 10875H, di mana setiap core-nya itu adalah 2,3 GHz dan jumlah core-nya adalah 8 core, jadi 8 physical core, 8 core fisik, dan 16 thread. Kemudian memori yang digunakan, karena tadi kan disinggung 1 GB per user, jadi memori yang digunakan adalah 20 sampai 24 GB. Kenapa sampai 24 GB? Karena perhitungan biasanya kan tidak, itu kelipatan 4. Maaf, kelipatan jadi 8. Kelipatan 8, jadi kita gunakan 24 GB. Kemudian untuk sistem penyimpanannya, karena ini jumlahnya ada 20 klien, disarankan menggunakan apabila ingin menggunakan hard disk yang speednya 10.000 RPM. Mungkin ada yang ingin bertanya dulu? Tadi sepertinya ada yang ingin bertanya. Ya, baik. Bagi yang ingin bertanya, boleh silakan, atau mungkin kita mulai dari beberapa pertanyaan kali ya Pak Ronald ya? Boleh, iya. Ya, karena di sini ada saya sebenarnya sih mau menyapa Pak Ruri, yang Pak Ruri sangat awam sekali terhadap IT nih. Jadi sebenarnya sama aja sih Pak. Jadi kalau Bapak ingin mau bertanya Pak, pertanyaan paling mendasar sekalipun, jadi tidak apa-apa Pak, santai saja. Jadi kita memang sama-sama belajar. Saya juga merasa yakin mungkin sebagian besar dari teman-teman yang ada di sini itu pun juga masih sangat awam sekali sih. Terutama tadi sempat disebutin mengenai virtualisasi ya. Nah mungkin saya bahkan buat berikutnya saya minta Pak Ronald, mungkin Pak kita bisa bikin workshop mengenai virtualisasi sih Pak. Siap Pak, siap. Ya mesinnya Pak, siap ya Pak? Ya, siap Pak, ya. Jadi kasarnya sih ya, tapi tidak apa-apa. Kita coba lanjut terkait dengan ini Pak. Jadi sempat oleh Pak Muhammad Saikon sih ya, atau siapa nih satu lagi, Pak Muhammad Amin. Sempat disebutin memang di sekolah sudah punya banyak komputer sih Pak yang pasti. Ya, tetapi yang bisa dipergunakan biasanya tidak segitu banyak itu Pak. Itu pengalaman yang mungkin banyak teman-teman hadapi terkait dengan mempergunakan PC ya untuk dipergunakan di komputer lab. Bagaimana menurut Pak Ronald Pak? Oke, jadi untuk pemanfaatan PC yang ada ya Pak ya? Tadi sempat ke-mute. Paling tidak gini Pak, sebagai pembanding, kalau misalnya kita menggunakan computing ya dengan komputer yang selama ini kita pergunakan di komputer lab, itu sebagai perbandingan plus minusnya di mana itu Pak? Oke, iya. Sebenarnya ada di presentasi saya berikut Pak, sebenarnya. Oh yang berikutnya maksudnya ya? Ada, iya masih ada Pak. Iya. Kalau gitu, tidak apa-apa Pak, boleh dilanjutkan kalau gitu. Boleh dilanjutkan Pak ya? Oke, siap. Oke Pak, ya. Nah, kemudian di sini bagaimana N-Computing memberikan solusi mungkin dari sisi efisiensi listrik, efisiensi jaringan, kemudian bagaimana melakukan maintenance, troubleshooting, kemudian kemudahan dalam melakukan sentralisasi, misalnya monitoring atau untuk pemusatan penyimpanan data. Kemudian
Mungkin ada juga di sini ada kendala mungkin dalam hal mungkin ingin mengupgrade ya, mengupgrade PC-PC yang jadul, tapi mungkin dana terbatas, masih belum cukup. N-Computing juga punya solusi, Pak. Jadi bagaimana memanfaatkan PC atau notebook yang lama. Oke. Ya, pertama ini ada tipe M300, Pak. Bisa jelas gambarnya, Pak ya? Ini N-Computing tipe M300. Oh, ini salah satu modelnya ya, Pak? Ya, ini salah satu modelnya. Jadi N-Computing M300 ini satu set untuk 3 klien, Pak. Satu set untuk 3 klien. Dan dia seperti ini, ada 2 bagian. Yang pertama adalah large client atau sentralnya. Kemudian dia ada 2 small client, Pak. Dan ini untuk portnya itu ada, saya jelaskan ini port USB. Port USB ini untuk mengkoneksikan ke access device, ke small client-nya. Port B ini itu Ethernet untuk direct koneksi atau untuk koneksi juga ke, ini koneksi data untuk ke small client-nya. Kemudian ini ada tombol untuk reset. Kemudian ini untuk power, jadi dihubungkan ke daya. Dan ini yang poin E ini adalah port Ethernet untuk ke koneksi ke server. Ini port Ethernet utama. Kemudian di sini adalah display. Jadi kita koneksikan ke display VGA. Kemudian G ini adalah port USB khusus untuk keyboard dan mouse. Kemudian ini bagian depan dari N-Computing M300. Ini adalah port USB. Port USB ini Bapak bisa hubungkan ke printer atau ke storage atau ke perangkat perangkat lainnya ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ini adalah colokan audio yang I. Yang satu adalah earphone, yang satu untuk mikrofon. Nah, untuk dari sisi kelistrikan, satu set ini, jadi untuk 3 klien ini, daya yang dikonsumsi oleh N-Computing M300 ini adalah 6 watt. Mungkin ini salah satu pembanding ya, salah satu pembanding apabila Bapak mau menggunakan PC dengan N-Computing. Jadi kalau PC mungkin itu sekitar 100 sampai 200 watt ya. Kemudian N-Computing sendiri yang M300 ini 6 watt untuk 3 klien. Jadi ada 6 watt untuk 6 user. Jadi satu user ini hanya mengkonsumsi 2 watt. Sebenarnya bukan satu user 2 watt ya, tapi yang large client ini adalah 4 watt karena di dalam large client ini adalah sentralisasinya. Dia memiliki komponen elektronik yang lebih banyak dibandingkan yang small client ini. Jadi 4 watt untuk large client dan masing-masing 1 watt untuk yang small client. Seperti itu, Pak. Kemudian untuk VGA-nya maksimum untuk saat ini kan kebanyakan yang widescreen ya, itu maksimum 1440 kali 900 untuk resolusinya, Pak. Nah, N-Computing M300 ini sangat kecil, Pak. Jadi bisa dipasang di belakang dari LCD, dari display. Display zaman sekarang biasanya kalau Bapak lihat di belakang itu ada 4 lubang berat atau standar VESA, itu dia bisa dipasangkan di sini. Nah, jadi dari sini pun sudah ada, kalau kita bandingkan mungkin dengan PC, kalau PC itu kan Bapak harus mempersiapkan space khusus untuk kita tempatkan workstation-nya atau PC-nya. Sedangkan N-Computing tidak perlu, hanya khusus untuk space untuk LCD, keyboard dan mouse, dan mungkin ya ada space sedikit untuk si siswa untuk duduk gitu. Seperti itu. Dan topologi jaringannya adalah seperti ini. Jadi ini adalah server, ini adalah storage, ini kita sarankan seperti ini, tapi kalau tidak ada pun tidak apa-apa, data bisa disimpan juga di dalam hostnya atau servernya. Kemudian ini router, ini ada internet, kemudian ada switch, dan setiap N-Computing M300-nya kita koneksikan seperti ini. Jadi
dari server atau backbone atau switch kita koneksikan ke large client, dan dari large client ke masing-masing small client kita koneksikan lagi dengan UTP, kabel UTP, tapi panjang maksimum ini adalah 5 meter dari large client ke small client. Dalam satu bangku itu bisa digunakan satu set ya. Kemudian panjang maksimum dari large client ke switch atau ke backbone itu 100 meter atau standar jaringan. Nah, IP address yang dibutuhkan hanya satu, Pak, untuk 3 klien. Nah, kalau kita menggunakan PC, kita butuh satu IP address per 3 klien. Jadi, misalnya kalau kita ada 20 klien, dari 20 klien itu berarti 15 klien misalnya hanya membutuhkan 5 IP address. Jadi mungkin dari sisi koneksi kabel, tentu saja kan biasanya kita harus tarik kabel, itu akan lebih sedikit, Pak. Kemudian port Ethernet atau perangkat switch yang digunakan juga mungkin tidak perlu kita gunakan yang 24 port misalnya. Cukup yang bisa mengakomodir sejumlah IP address yang dialokasikan. Jadi satu IP address untuk 3 klien, Pak. Nah, jadi maksudnya untuk satu set M300 itu bisa dipergunakan oleh 3 klien jadinya, 3 Pak. klien, Pak. Betul, Pak. Ya, 3 murid bisa. Dipergunakan untuk 3 orang yang berbeda. Iya, betul, Pak. Iya. Oke, dan itu langsung bukan ke switch, jadi hanya membutuhkan satu buah port di switch-nya. Iya, betul, Pak. Satu port untuk 3 klien, Pak. Gitu. Oke. Jadi dengan M300 ini, Siap lainnya, Pak. ya, kita hanya membutuhkan satu IP address untuk 3 klien. Nah, kemudian kami juga punya RX300. Nah, kalau RX300 ini, dia memang secara fisik lebih kecil. Mungkin Bapak bisa lihat seperti ini. Jadi, apalagi kalau kita menggunakan keyboard dan mouse wireless, itu sudah tidak ada kabel lagi, Pak. Tinggal mungkin listriknya, mungkin belum ada yang menemukan wireless electricity, Pak ya. Kalau sudah ada mungkin lebih handy lagi, Pak, ini, Pak. Jadi dan juga untuk koneksi ke displaynya ini adalah HDMI. Apabila display yang ada masih VGA, itu bisa digunakan converter, Pak. Converter HDMI to VGA. Nah, ini adalah topologi portnya. Jadi untuk ini nomor 1 ini adalah untuk catu daya. Jadi dia menggunakan micro USB. Jadi mungkin kita juga bisa gunakan charger handphone yang ada sekarang yang sejauh dia secara kelistrikan memenuhi misalnya kebutuhan listriknya, itu bisa digunakan. Ada beberapa user kami itu di tempat yang listriknya sangat tidak stabil. Mereka pernah mengatakan pada kami bahwa mereka pernah menggunakan power bank, Pak. Itu hanya untuk bekerja beberapa menit dan pekerjaan bisa di-save. Gitu. Kemudian ini adalah port HDMI dan ini adalah port untuk audio. Nah, di sini hanya khusus untuk audio output ya. Kalau misalnya ada kebutuhan mikrofon dengan audio dengan mikrofon, itu harus menggunakan yang USB, versi USB, Pak. Kemudian ini adalah Ethernet. Nah, kemudian saya lanjut. Ini lubangnya yang nomor 6 ini adalah Kensington Security Port. Jadi ini untuk keamanan. Jadi ini mungkin ada ya. Jadi untuk sistem pengamanan biasanya di notebook atau di notebook ada lubang ini yang untuk agar supaya tidak bisa berpindah tangan aja. Kemudian di sini ada tombol untuk sleep mode. Nah, untuk resolusi dari displaynya itu adalah 1920 dikali 1200. Jadi lebih di atas dari M300. Dan selain itu, M300 ini juga sudah support dual screen dengan tambahan secondary display. Jadi bisa seperti ini, jadi bisa untuk untuk duplicate atau extended. Dan selain port Ethernet, M300 ini juga sudah dilengkapi dengan Wi-Fi. Nah, sehingga ada pilihan untuk kita gunakan apakah menggunakan kabel atau menggunakan tanpa kabel. Nah, karena M300 ini
dia sudah menggunakan Wi-Fi, jadi tentu saja kita akan menghemat jaringan fisik, Pak. Mungkin kita hanya siapkan satu port saja khusus untuk server and computing. Kemudian sisanya RX 300-nya kita menggunakan Wi-Fi. Dan memang untuk catu daya lebih tinggi dari M300 dari sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan 6 watt untuk 3 klien, tapi ini hanya 5, ini adalah 5 watt per klien, Pak. Seperti itu. Dan bisa dikombinasikan dengan perangkat and computing lainnya. Jadi termasuk M300, juga sebenarnya kita juga ada L series, ya. Kemudian nanti saya akan jelaskan sistem yang menggunakan PC-PC jadul juga, itu bisa juga dikombinasikan di sini, Pak, dalam satu jaringan. Nah, berbicara mengenai listrik, mungkin saya bisa lanjut dengan hitung-hitungan kilowatt, hitung-hitungan konsumsi listrik, Pak, ya. Langsung ke rupiahnya, Pak. Oke. Kita bandingkan di sini N-Computing RX 300 dengan sistem PC. Misalnya kita sistem PC yang digunakan itu catu dayanya adalah 200 watt dan sistem N-Computing RX 300 adalah 5 watt. Dan ini kalau saya tidak salah, per kWh itu saat ini Rp1.450 Pak Rudi, ya. Kurang lebih, ya. Oke, misalnya digunakan untuk 5 jam, ya, mungkin karena sekarang kita WFH atau ya karena ada pandemi seperti ini mungkin jam dibatasin, ya, misalnya digunakan hanya untuk 5 jam. Oke. Nah, untuk sistem PC untuk 10 user. Nah, 10 user kita kalikan dengan 200 watt, ini untuk konsumsi daya per PC, dan kita kalikan 5 jam. Kita dapat di sini adalah 10.000 watt atau 10 kilowatt jam. Nah, sehingga tarif listrik total tadi sudah disinggung adalah 1 kilowatt jam itu adalah 1.450, itu kurang lebih, ya. Itu kita kalikan 10 kilowatt jam, nanti kita akan peroleh Rp14.500 untuk 10 user untuk pemakaian selama 5 jam. Nah, bagaimana dengan N-Computing? Apabila kita menggunakan RX 300 misalnya. Nah, dengan sistem N-Computing tentu saja kita butuh satu server, Pak, ya. Jadi satu server plus 10 user N-Computing. Nah, untuk servernya sendiri, karena hanya satu, ya tentu saja satu kita kalikan dengan 200 watt, dan kita kalikan 5 jam. Kita akan peroleh 1.000 watt atau 1 kilowatt jam. Kemudian untuk sistem N-Computingnya, 10 user, kita kalikan 5 watt, karena memang konsumsi dayanya hanya 5 watt, dan kita kalikan 5 jam. Di sini kita peroleh 250 watt, atau kita konversikan ke kilowatt, itu menjadi 0,250 kilowatt jam. Dan total listrik total adalah, tarif listrik total adalah 1 kilowatt jam. Ini dari server kita tambahkan dengan konsumsi dari 10 N-Computing, yaitu 0,250 kilowatt. Kemudian kita kalikan 1.450 dan kita akan dapatkan nilai sebesar, nilai rupiahnya hanya Rp1.812,5. Nah, di sini untuk efisiensi N-Computing itu sudah sampai 87%, Pak. Itu selama berapa lama itu, Pak Ronald? Ini 5 jam, Pak. Ini untuk 5 jam. Oh, ini hitungannya 5 jam. Ya, jadi kami kan pernah ada kegiatan di Bandung, itu di salah satu sekolah Muhammadiyah. Mohon maaf, saya lupa. Itu di sekitar Kabupaten Bandung. Nah, di sini kebetulan kita lakukan presentasi N-Computing untuk, kalau saya tidak salah, untuk perkumpulan sekolah-sekolah Muhammadiyah di Bandung. Kalau saya tidak salah waktu itu. Dan di sekolah yang kami gunakan untuk seminar ini, kepala sekolahnya sempat bergoyang dengan kami. Jadi setelah menggunakan N-Computing, itu ada OB-nya itu yang protes, kok sudah tidak pernah beli token listrik lagi, karena biasanya beli dari dia. Nah,
Jadi sekolah ini menggunakan 40 PC Pak sebelumnya. Kemudian mereka ganti dengan 40 N computing. Jadi biasanya mungkin beli token listrik seminggu bisa 2 kali. Dengan N computing itu 1 bulan pun masih cukup Pak. Itu yang diinformasikan pada kami Pak. Seperti itu. Oke. Ya, saya lanjut Pak ya. Ya, boleh Pak. Tapi mungkin sebelumnya ini ada pertanyaan dari Oh ya, silakan Pak. Petrianingsi Pak. Silakan Pak. Sebelumnya Pak Ronald menjelaskan apa namanya dengan beberapa tadi M300 sama X300 itu sama dengan PC cloning nggak Pak ya? Oh, oke. Berbeda Pak. Kalau PC cloning itu mungkin di clone ya. Jadi mungkin kalau di clone itu kan berarti kan kita duplikasi. Nah, kalau sistem N computing ini seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hilmi, dia bukan sistem cloning. Jadi dia lahir dari virtual desktop. Konsep virtual desktop ini adalah dalam satu PC itu kan oke. Jadi mungkin gambarannya seperti ini Pak. Kalau Bapak kita punya PC atau notebook, kita kan bisa create username lebih dari satu ya. Lebih dari satu kan Pak ya. Misalnya punya saya namakan Ronald, kemudian mohon maaf punya Pak Rudi namakan Rudi gitu. Nah kemudian sementara Bapak menggunakan PC yang sama, saya tentu saja tidak bisa menggunakan PC tersebut karena secara fisik hanya satu kan Pak ya. Nah jadi saya harus menunggu Bapak logout, baru saya bisa pinjam dan saya bisa login dengan user profile saya. Nah, user profile Bapak atau misalnya di dalamnya kan ada desktop experience-nya. Jadi desktop, icon-icon pasti berbeda dengan user experience saya, walaupun di dalam satu PC kan Pak ya. Oke. Nah, itu gambaran N computing seperti itu. Cuma bedanya dengan sistem N computing itu dimungkinkan Bapak ataupun saya menggunakan secara bersamaan PC atau notebook yang sama. Oke. Kalau cloning artinya gini, sorry Pak, dipotong Pak. Silakan Pak. Gambaran mudah saja. Kalau saya pasang ada 5 buah klien, ya, saya hari ini bekerja di klien A, besokan saya pindah di klien C. Oke. Itu saya mendapatkan desktop yang sama atau yang selama ini memang saya pergunakan. Nah, misalnya Bapak pindah ke klien C, jadi Bapak tinggal akses menggunakan username dan password Bapak. Itu akan langsung masuk ke user profile Bapak. Gitu Pak. Jadi seakan-akan Bapak punya PC-PC baru lagi Pak. Seperti itu Pak. Ya, seakan-akan saya tetap bekerja di desktop saya punya ya, walaupun secara fisik saya di meja yang berbeda. Iya, betul Pak. Oh, oke, keren. Jadi memang berbeda dengan PC cloning ya Pak? Iya, berbeda Pak, ya. Oke, terima kasih. Itu, sama Pak. satu lagi nih Pak, biar Silakan Pak. terlalu Silakan, Pak. dengan tanya jawab nih. Lebih banyak, lebih bagus Pak. Kan sama-sama belajar. Tahu nih, Ibu Vitalis Venditi, masalah Ibu sih mestinya ya, namanya cantik. Nah, ada kebutuhan koneksi internet nggak Pak? Jadi kalau misalnya kita pasangin beberapa klien and computing, itu mesti terhubung ke internet atau bisa secara offline saja? Oke. Jadi N computing itu ada, tadi kan saya singgung ada vSpace 11 yang LTS atau long term service. Kemudian ada vSpace Pro Enterprise. Jadi kalau Pro Enterprise ini itu harus terkoneksi ke internet terus. Karena ini berhubungan dengan license. Jadi kalau kita menggunakan vSpace Pro Enterprise, itu harus membeli license. Namanya AMP, Annual Maintenance Plan. Nah, informasi dari license ini kan berkaitan dengan server kita, Pak. Nah, tapi kalau kita bicara sekolah, Pak, apa mesti mempergunakan enterprise, Pak? Pak, kalau untuk sekolah, gunakan yang LTS tidak masalah, Pak. Yang biasa saja ya? Yang biasa, ya. LTS yang 12 enterprise itu mungkin lebih khusus dialokasikan untuk pemakaian-pemakaian di secara enterprise ya. Mungkin di company-company seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan N computing baik ada internet ataupun tidak, cuman pada saat commissioning atau instalasi awal untuk keperluan aktivasi itu diperlukan internet, Pak. Seperti itu sih. Pada saat awal saja ya? Iya, betul Pak. Untuk registrasi
ke prinsipal lah ya Pak. Betul Pak. Contohnya sekolah-sekolah yang menggunakan N-computing, ada beberapa sekolah, saya lupa apa namanya, itu asosiasi mereka ya, sekolah-sekolah Muhammadiyah di Bandung, khususnya yang di luar Bandung, itu ada beberapa sekolah yang justru koneksi internetnya itu datang dan pergi Pak. Tapi mereka masih tetap menggunakan N-computing. Ronald, boleh Pak sharingnya ditutup dulu Pak, biar kita bisa ngobrol tatap muka Pak, video. Oh ya, siap Pak, siap ya. Oke. Oke, sudah bisa terlihat Pak ya. Oke, ya. Biar kelihatan enak jadinya. Iya Pak, ya. Nah, sebentar. Tadi ada yang angkat tangan. Tadi angkat tangan siapa? Oh ya, Pak Abdul. Hadir. Kalau ingin bertanya langsung boleh Pak. Silakan Pak Abdul. Dibuka Pak kami tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Iya, ini kami kan dari lembaga pendidikan ini yang rata-rata kalau di Sulawesi Barat ini, khususnya di Pulau Wali Mandar, rata-rata kapasitas internet kan antara 20 Mbps sampai dengan 40 Mbps Pak. Kira-kira kalau kita mau masang sekitar untuk 20 user itu, apakah 20 Mbps itu cukup Pak? Oke. Kalau menggunakan ini N-computing. Sebenarnya sebelumnya saya mau tanya dulu Pak, apakah memang di sekolah ini selalu tetap menggunakan N-computing, menggunakan internet ya Pak? Iya kan sekarang kan berlangganan. Oh iya. IndiHome itu. Oke. Ada berlangganan IndiHome. Jadi itu mau disambung, seumpama kan jelang AKM ini, kita kan butuh mungkin sekitar 20 sampai 30 siswa yang harus online full Pak. Oke. Kalau rencana menggunakan N-computing ini, kalau kapasitasnya 20 Mbps, apakah bisa Pak, atau apa ada rekomendasi dari Bapak? Jadi begini Pak, di dalam vSpace ini ada sistem kompresi Pak. Seharusnya untuk 20 Mbps ini cukup sih Pak. Ini mungkin maksudnya mendekati ujian Pak ya? Iya, kan ada sekarang asesmen ketuntasan minimum dari Kementerian. Ini kabel laptop tadi. Kabel laptop. Jadi mungkin kalau mungkin saya bisa flashback Pak ya, sebelumnya sudah banyak sekolah yang menggunakan N-computing untuk UNBK Pak. UNBK. Mungkin sistemnya seperti itu Pak ya? Iya, ini beda Pak. Kalau UNBK kemarin kan cukup server yang online. Server yang terkoneksi. Nah, kalau AKM sekarang Pak full online untuk keseluruhan user yang akan. Oh ya oke. Dan online-nya itu apakah menggunakan audio atau bagaimana Pak? Kadang kalau soalnya ada audio, kadang menggunakan audio, kebanyakan tes sih Pak. Cuman kadang-kala ada audio dalam soalnya itu. Oh, kadang-kala ada audio dalam soalnya ya. Iya Pak. Oke. Kalau dia sampai 40 Mbps itu seharusnya cukup Pak. Oh, 40 Mbps cukup Pak ya? Iya cukup ya, 40 Mbps ya. Seharusnya cukup ya. Makasih Pak atas informasinya. Oh ya, sama-sama makasih Pak. Iya. Pak. Oke. Ya, terima kasih. Silakan. Sama-sama Pak. Ya, mudah-mudahan Pak Abdul Qadir ini memang jauh banget tempatnya nih Pak. Jauh banget Pak, iya. Jauh Pak, di Sulawesi Barat. Oh, Sulawesi Barat Pak ya. Oke. Iya. Kalau saya dari Sulawesi Utara Pak. Oh, Sulawesi Utara. Belok ya. Masih lurus lagi Pak. Silakan Pak. Kalau di Sulawesi Barat Pak ini rata-rata antara 20 sampai 40 Mbps itu lembaga pendidikan yang didaftarkan di Oke. Iya. Oke, mungkin silakan Pak. Ada yang lain mungkin Pak? Ya, nggak tahu ini Pak, tadi ada Pak Ahmad Ilham Nur Hamdani, tadi ada suaranya, apabila ingin bertanya Pak. Pak Ahmad?
Suaranya hilang. Berarti sudah. Oke. Kebetulan ada yang menanyakan. Silakan Pak. Dari tadi kayak sama nih dari Bu Vitalis lagi. Kalau server pakai virtual apa fisik, Pak? Oke. Servernya virtual atau fisik ya? Oke. Ya, kayaknya sih memang perlu dijelaskan. Virtualisasi itu apa sepertinya, Pak, lebih detail, ya. Oh iya, oke. Jadi end computing bisa juga menggunakan server virtual. Jadi tadi mungkin saya balik ke presentasi saya, Pak. Saya izin balik, Pak ya. Ya, boleh Pak, silakan Pak. Sebentar, saya remove dulu spotlight-nya. Ya, oh iya, oke Pak. Saya izin balik. Nah, sebentar. Sebentar Pak ya. Saya mau lompat agak itu. Jadi end computing juga dapat, ini. Jadi kalau untuk misalnya mau menggunakan untuk server end computing, Ibu bisa gunakan baik fisik ataupun diinstal di VM atau virtual. Nah, yang dimaksud dengan virtual ini apakah virtual private server yang ada di cloud atau mungkin Ibu memiliki dedicated server yang nanti akan diinstal hypervisor. Nah, kalaupun demikian juga itu tidak ada masalah. Cuman kami tidak sarankan apabila ada pekerjaan-pekerjaan misalnya yang high workload. Jadi kalau misalnya pekerjaannya itu hanya untuk melakukan pengetikan atau mungkin browsing atau pekerjaan-pekerjaan pada umumnya itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya ada pekerjaan yang bersifat misalnya desain grafis misalnya, nah itu kita tidak sarankan untuk seperti itu, Pak. Karena dia akan butuh workload yang sangat besar. Jadi sebaiknya apabila ada pekerjaan seperti itu, kita sarankan untuk servernya itu yaitu site server. Site server dan bukan virtual. Gitu. Tapi hardware ya. Atau real server. Seperti itu Pak Rudi. Halo, Pak. Halo, Pak Rudi. Halo, Pak Rudi. Oke. Oke. Mungkin saya lanjut ke presentasi berikut. Oke. Bagaimana dengan perangkat lama? Saya yakin mungkin ada di antara Bapak Ibu memiliki perangkat-perangkat yang lama, yang masih terinstall mungkin Windows 7, 32 bit dan mungkin dibutuhkan sebenarnya dibutuhkan perangkat dengan prosesor yang high end karena mungkin aplikasi yang harus digunakan sudah mengharuskan menggunakan resource yang terbaru. Tapi mungkin dalam proses pengadaannya mungkin masih terbentur dengan masalah budget. Nah, end computing memiliki solusi. Jadi latar belakangnya dana belum mencukupi untuk upgrade PC, tapi di sisi lain aplikasi sudah semakin canggih sehingga PC yang ada sekarang sudah tidak bisa menjalankan aplikasi yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara melakukan sentralisasi untuk pengawasan keamanan data dan lain-lain dengan menggunakan PC atau notebook yang ada.
Nah, jadi misalnya seperti ini adalah PC-PC, dan bagaimana caranya kita melakukan fungsi pengawasan. Jadi misalnya kita ada 20 murid, bagaimana caranya kita bisa melihat apa yang dibuka oleh ke-20 murid ini secara langsung. Nah, oke, kami memiliki satu solusi, itu ada solusi lagi, tapi ini bukan access device, tapi kita menggunakan PC yang ada, bahkan PC jadul. Nah, yaitu kita memiliki vSpace Pro Server, vSpace Pro Client, dan yang satu adalah N-Computing Live OS. Begitu. Ya. Oke, ini saya akan jelaskan apa itu. Pertama, N-Computing Live OS. Jadi dengan Live OS ini, kita menggunakan PC-PC jadul, kemudian kita bisa gunakan PC-PC tersebut dengan membuka operating system terbaru. Misalnya, PC yang mungkin dual core atau mungkin single core, kita buka Windows 10. Mungkin nggak sebenarnya Pak Rudi ya? Jadi PC itu dengan prosesor single core, kemudian kita paksakan buka Windows 10. Apakah ada seperti itu? Itu saya yakin mungkin PC-nya meledak kali ya. Oke. Dan untuk sistem ini dia support vSpace Pro Enterprise memang. Dan untuk kompatibilitas dari Live OS ini dapat diinstal pada PC standar yang 32 bit maupun PC atau laptop yang 64 bit. Dan bisa juga diinstal pada sistem PC yang menggunakan sistem BIOS ataupun UEFI. Dan tentu saja sama halnya dengan akses device yang lain, karena dengan menggunakan Live OS ini, yang diakses itu adalah server and computing. Jadi akan tersentralisasi seperti N-Computing M300 ataupun N-Computing RX 300. Jadi seperti ini. Ini proses instalasinya. Jadi untuk Live OS ini, bootingnya itu menggunakan flash disk, atau kita gunakan hard disk yang ada yang terpasang di dalamnya, tapi kita create bootable drive. Nah, misalnya kita mau boot pakai USB, USB itu kita image dulu dengan Live OS software, ya. Kemudian kita pasangkan. Jadi ini bisa dengan USB ataupun dengan hard disk. Jadi PC-PC yang lama kita boot dengan Live OS, dan nantinya PC-PC lama ini, ya mungkin Bapak bisa lihat ini Celeron ya, mungkin ini masih single core, tapi yang dia buka adalah Windows 10 dan dimungkinkan untuk ini. Jadi nanti pada saat kita boot dengan Live OS ini, akan langsung masuk ke platformnya N-Computing, dan kita tinggal memilih server yang akan kita koneksikan. Seperti itu. Nah, hardware yang support pada Live OS ini adalah semua PC atau laptop yang berbasiskan 32 bit dan 64 bit yang support USB, dan sistem BIOS-nya adalah BIOS dan UEFI. Dan untuk resource-nya yaitu minimal 2 GB RAM. Kemudian flash disk yang dibutuhkan itu isinya ukurannya itu maksimum 2 GB. Flash disk atau hard disk ya. Kemudian untuk vSpace Pro Client ini dia berlicense memang. Untuk satu klien itu dia ada yang durasi waktu license-nya itu 1 tahun, kemudian ada yang 3 tahun, dan ada yang 5 tahun. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mencoba, di sini ada versi trialnya, tapi hanya lamanya hanya 10 menit dihitung sejak login awal. Seperti itu. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, baik.
Terima kasih Live Pak OS. Ronald. Terus terang tadi saya sempat keluar dari Zoom. Oh iya iya. Balik dari tempat kami. Tadi saya ingat ada satu pertanyaan mengenai audio, Pak. Jadi Oh, kalau audio. audio mempergunakan, kayaknya sih sudah mempergunakan end computing ya. Oh Tadi iya lupa Pak. Bapak siapa itu yang menanyakan, katanya suaranya keluar lebih kecil atau bagaimana itu Pak Ronald? Suaranya? Lebih kecil tadi di chatroom Oh. ada chatroom sebelumnya ini pas saya masuk lagi chatroom itu sudah chatnya sudah hilang. Oh gitu, Yang- udah hilang. Ya coba kalau Pak Ronald lihat sebelumnya ada pertanyaan seperti itu deh. Oke, jadi audionya itu jadi lebih kecil ya Pak? Iya, tadi saya nangkapnya seperti itu. Oke, end computingnya kita tidak sempat menanyakan tadi end computingnya yang tipe apa Pak ya? Iya, betul. Mungkin tadi kalau Oh, Bapak iya. yang menanyakan itu masih ada, boleh membuka Silakan mungkin videonya kalau dan Bapak buka yang menanyakan tadi mikrofonnya. masih ada. Enggak, sudah Ada nggak ya. kelihatan lagi sih. Oke, mungkin Ya karena Oke, kita tidak jadi- tahu tipenya apa. Oke, jadi begini Pak, misalnya kalau dia masih menggunakan tipe lama, jadi end computing kan yang L series itu ada yang L130 dan L230, itu mohon maaf, itu vSpace-nya sebenarnya itu sudah end of life. Jadi mohon maaf itu tidak bisa lagi di upgrade. Tapi kalau dia sudah menggunakan end computing L series yang L250 atau L300 atau M300 dan mungkin tahun pembuatannya di atas 2015, itu silakan melakukan upgrade vSpace ke 11.3 LTS. Jadi masuk ke endcomputing.com, kemudian download versi vSpace Pro LTS 11, kalau saya tidak salah saat ini sudah 11.3.5, dan kemudian lakukan upgrade firmware. Oh, oke. Nah, seperti itu Pak. Oke, gitu. baik. Terima kasih Oke, Pak. Jadi semoga vSpace-nya videonya untuk update ya Pak. Iya betul Pak. Iya. Oke, baik. Oke. Terima kasih. Ini paling tidak Pak Ronald ada email atau ada kontak yang bisa. Oh ya ada, nanti di bagian akhir akan ada itu Pak. Ada Oh. email dan ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi Pak. Oke, boleh lanjutkan slide-nya Pak. Oke, saya lanjutkan Pak ya. Jadi mungkin sudah mengerti ya, jadi Live OS ini misalnya ya ada PC-PC jadul Pak. PC-PC jadul. Slide saya masih kelihatan Pak ya? Ya, masih Pak. Oke. Nah, ini PC-PC jadul Pak. Ini notebook jadul, tumpukan notebook lama. Apakah dia mungkin prosesornya hanya single core? Dengan Live OS ini masih bisa digunakan. Malah, Gitu. iya masih bisa digunakan jadi Live OS ini membuat dia seakan-akan seperti akses device and computing. Jadi dia menjadi sama seperti L300, RX 300 dan M300, dan dia tinggal mengakses server. Jadi mungkin bisa dibayangkan PC yang single core tapi OS yang dia buka adalah Windows 10 Pak. Oh, oke. Ah, Jadi seperti itu. membutuhkan ini USB apa ini ya? Ya, jadi dia bisa gunakan USB sebagai jadi nanti bootnya lewat USB, atau kita bisa gunakan hard disknya dia sendiri, tapi kita image menjadi image dengan file bootable dari end computing Pak. Oh, langsung ada yang menanyakan harganya itu Pak. Oh, harganya, ya. Oke, nanti sebentar. Kalau untuk harganya, mungkin Bapak bisa tinggalkan email. Nanti di bagian akhir ini ada email, mungkin silakan. Nanti bisa layangkan email di situ. Nanti tim sales kami akan menanggapi. Begitu Pak. Oke. Ya. Baik. Nanti bisa juga lewat chat. Nanti ada di bagian akhir Pak. Ya. Atau mungkin itu Pak di Hilmi bisa. chatroom ada nomor Pak WA. Hilmi bisa share di itu ya. Ya, 0814 Oh, iya. 118821. Itu Ya, nomor silakan, telepon Pak Ronald atau Pak Hilmi? Itu nomor telepon kantor Pak. Nanti, ya. Nanti saya bisa share juga punya saya Pak. Nanti saya. Boleh akan Pak. share. Udah nggak sabaran langsung minta slide-nya, ada nomor teleponnya Pak. Oh gitu. Oke, siap Pak. Oke. Saya lanjut Pak ya dengan berikut Pak ya. Ya, boleh. Oke. Sekarang selain tadi kan ada Live OS, ini ada vSpace Pro Client Pak. Oke. vSpace Pro Client ini
dia berdiri di atas OS. Kalau tadi yang apa namanya? Kalau Bapak lihat sebelumnya, dia tidak perlu ada OS, jadi tidak ada yang diinstal, tapi hanya dibikin USB image untuk bootable. Tapi untuk aplikasi vSpace Pro Client ini, dia membutuhkan operating system untuk menginstal aplikasi vSpace Pro Client ini. Ya. Jadi dan sistem minimumnya itu untuk operating system yang dapat diinstal dengan vSpace Pro Client ini adalah Windows 7 Surface Pack 1, baik 32 bit ataupun 64 bit. Kemudian Windows 8.1 dan Windows 10. Dan untuk prosesornya minimum adalah Pentium 4. Minimumnya Pentium 4 dengan memorinya 2 GB. Nah, dan untuk vSpace Pro Client ini juga sama juga dengan seperti LiveOS tadi, dia untuk license-nya, jadi ada license, dia berdurasi 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Seperti itu. Dan untuk vSpace yang digunakan sama juga dengan LiveOS, yaitu vSpace Pro Enterprise 12. Tapi berbeda dengan Access Device, untuk LiveOS dan vSpace Pro Client tidak perlu dilengkapi dengan license AMP. Karena license-nya sendiri itu adalah license untuk koneksi ke vSpace Pro Server Enterprise ini, Pak. Oke. Saya lanjut. Jadi dengan sekarang ini kan ada istilah school at home ya. Tapi mungkin kita kurang tahu, kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan mempengaruhi sistem pendidikan di negara kita. Apakah akan tetap di rumah atau nanti ada juga sistem offline. Jadi N-computing juga bisa diterapkan untuk school at home. Jadi cuman menggunakan aplikasi vSpace Pro Client. Jadi sebenarnya semua sistem N-computing baik RX 300, LiveOS dan vSpace Pro Client itu sudah dilengkapi dengan VPN. Tapi tanpa VPN pun bisa. Jadi tinggal memasukkan IP publik dari server. Tapi biasanya untuk kemudahan institusi menggunakan VPN. Dan untuk sekolah kita lebih merekomendasikan LiveOS karena ini lebih user friendly karena tinggal diinstal di misalnya kalau siswa tersebut punya notebook. Jadi dengan school at home atau sekolah dari rumah menggunakan vSpace Pro Client ini, prinsipnya kembali lagi menjadi seperti N-computing RX atau M300. Jadi tersentralisasi di sekolah semuanya. Jadi misalnya jam kelas sudah ditetapkan jam sekian, nah, guru pun bisa mengawasi si murid dari rumah si guru itu atau dari sekolah. Karena guru ini bertindak sebagai server. Seperti itu. Oke. Oke, dari sini ada yang ingin mesti ditanyakan, Pak? gali lebih mendalam sini Pak nanti Pak berikutnya. Ya. Kita buatin satu sesi khusus kali ya Betul, Pak. Betul Pak. Iya. Oke, ini kebetulan Ibu Vitalis udah memberikan nomor teleponnya. Jadi Ibu Vitalis, ya. teman-teman di sana sudah bisa mencatatnya ya. Paling tidak Oke. banyak pertanyaan. Sudah dicatat oleh Pak Hilmi, Pak. Langsung saja Pak, karena waktu sangat terbatas. Sudah siap. Ya. Oke. Selain yang ada nomor teleponnya Pak. Oh ya, oke. Sebenarnya kami ada demo juga sih Pak setelah ini sebenarnya. Cuma sudah tidak memungkinkan Pak ya. Masih banyak ternyata ya. Iya. Maaf. Oke ya, ini. Ya ini Pak. Nah ini dia. Sebenarnya ada satu slide yang sangat menarik Pak sebenarnya Pak. Boleh apa itu Pak Ronald? Boleh Pak ya? Ya. Bisa dibuka sekarang Pak? Ya silakan. Ya ini Pak, silakan Pak. Apa nih? Oh, apa itu Pak? Boleh coba disampaikan Pak maksudnya apa Pak? Oke, jadi ini ada pesan dari tim sales kami. Berlaku mulai hari ini tanggal 31 Maret 2021, setiap pembelian 3 set M300 akan dapat donasi dari kami yaitu 2 set M300. Jadi membeli 3 tapi dapat 5 set. Artinya kalau 5 set itu adalah 5 klien.
tetap 5 klien. Jadi 5 set karena 15 klien. Karena satu set itu adalah 3 klien. Dan tetapi mohon maaf tidak berlaku kelipatan. Jadi hanya berlaku pada 3 set pertama dan hanya berlaku untuk satu sekolah. Gitu. Satu Oke. sekolah. Jadi maksudnya sekolah yang lain pun silakan. Beli Jadi 3 dapat 5 ya. ya, ya. Dan satu set itu bisa untuk 3 klien, artinya Ya. totalnya bisa 15 klien. Betul Pak. Dan kesempatan ini hanya satu sekolah satu kali, maksudnya gitu Pak. Oh, seperti itu. Ya, satu sekolah. Oke, yang penting ya coba kontak Pak Ronald tadi nomor teleponnya. Atau nanti Ya. bisa kontak yang Itu nomor mulai tadi. hari ini sampai kapan itu, Pak? Sampai kapan Pak Hilmi? Waktu yang belum ditentukan Pak. Harga satu setnya Rp4.900.000. Oke. Selama masih tersedia katanya Pak. Itu ada pesan dari Pak Hilmi. Selama masih tersedia Pak. Berarti 4,9 itu bisa dipergunakan untuk 3 klien ya, Pak? Untuk 3, bukan Pak. Kalau 4, malah 15 klien Pak. Oh, enggak, ini kan satu set. Ya. Satu set untuk 3 klien atau? Satu set 3 klien itu, maaf 3 set, jadi 9 klien Pak. 4,9 juta. Kalau gitu. ya, maksudnya kalau beli 3 set, bisa dipergunakan untuk 9 klien karena Betul dapat Pak. Ya. 2 set sehingga total menjadi 15 klien. 15 ya. klien, betul Artinya 3 set ini kita bicara 4,9 dikali 3 ya, Pak? Pak. Betul Pak, ya. Berarti hampir 15 juta, tapi bisa 15 bisa untuk 15 klien. Oh, berarti satu Iya, klien hanya 1 juta saja kayaknya ya? iya, satu klien 1 juta Pak. Ya. Oke, ya yang penting nanti tinggal komunikasi langsung dengan Pak Ronald atau dengan tim salesnya. Iya, nanti silakan bisa melalui saya. Nanti akan saya forward ke tim sales Mhm. atau lewat ini Pak yang tadi. Ya, Ya, itu dia. Ya. Oh ya, ini nomor WhatsApp-nya, boleh dikontak. ya, silakan. Ya, PT Megatronic Mitra Niaga dengan Niaga. emailnya ini axc@megatronic.coid. Wah, dengan nomor WhatsApp 0814 11 11 8821 ya. Ya, silakan. Ya, Oke, terima kasih terima kasih Pak. Ya. untuk Pak Ronald dan Pak Hilmi. Sama Pak. Oh iya, Pak, sekalian juga saya titip pesan, jangan lupa untuk visit ke channel YouTube kami Pak. Oh, YouTube-nya di mana tuh? Ini Pak, MMIT Indonesia, MMIT saja Pak. MMIT. Ya, Apa singkatannya MM, Pak? MM itu Megatronics Mitra Niaga, Oh, oke. Panjang banget. IT. Ya, berarti di situ wajah Pak Ronald ada banyak di sana. Nanti Wajah banyak kan wajah Pak Hilmi sebenarnya Pak. Dan atasan saya Pak Roni. Ya. Terima kasih Pak Nanti Pak Helmi Alba. Ya. dan Pak Ronald untuk sharingnya. Sama-sama Pak. Ya, Siang senang hari bisa ini. sharing Pak. Ya. Ya, coba tolong ini share-nya di stop Pak. Oh ya, share-nya saya stop. Nah, Oke Pak. sudah. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Ronald dan Pak Hilmi ya untuk siang hari ini. Tapi saya pikir masih banyak hal-hal yang menarik yang bisa kita gali nih Pak Ronald ini Ya, memang sangat sebenarnya banget, ada terutama- juga tim saya Pak Alba yang Pak Alba tadinya akan membawakan demo Pak. Cuma mungkin waktu yang mungkin kita set lain waktu di lain waktu Pak. Ya. Baik, terima kasih. Karena memang waktu juga nih Pak. Karena kasihan untuk Iya. teman-teman di waktu Indonesia bagian timur Pak. Mereka Betul sudah Pak, iya. sore sekali. Ya di Iya. sana sudah jam 5. Kalau kita masih jam 3 sih Pak, masih relatif agak siang. Ya. So, Atau demonya nanti silakan lihat di YouTube Pak. silakan lihat di YouTube ya. Ya. Oke. Nah, sebelum saya mengakhiri acara kita pada hari ini, ya bagi teman-teman, besok kebetulan kita mempunyai acara yang sangat menarik, terutama bagi Bapak Ibu yang di mana sekolahnya, terutama SMK yang punya jurusan animasi, ya. Besok kami akan bahas mengenai IP industri, peluang dan tantangannya. Kebetulan kami dikunjungi oleh Bapak Ivan Chen, ya dari Studio Anantapura Studio, dan beliau inilah pengembang dari e-sport Indonesia yang pertama, jadi Lokapala. Mungkin Bapak Ibu yang suka main game mestinya sudah mengenalnya. Nah, besok adalah kesempatan kita untuk berbincang-bincang dengan Pak Ivan Chen. Kita bahas luar dalam bisnisnya seperti apa,
peluang dan tantangannya terutama. Jadi silakan boleh untuk registrasi, gabung kembali besok di waktu yang sama pukul 1.30 sampai pukul 15 di link yang seperti Bapak Ibu lihat ini. Terus kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin bersedia gabung dalam grup Telegram kami, ya boleh join sebentar. Mungkin saya minta Pak Win, Pak, untuk diberikan linknya di chatroom kita, biar jadi Bapak Ibu yang ingin bergabung tinggal langsung diklik saja di sana. Pak Wiwin? Atau ada Pak Sidik di situ? Kemungkinan Pak Wiwin lagi nggak di tempat kayaknya. Nah, itu dia. Saya pikir Pak Wiwin nggak di tempat. Itu dia, jadi dari Pak Wiwin sudah memberikan join linknya, jadi Bapak Ibu apabila ingin bergabung di di grup Telegram kami supaya kita bisa berkomunikasi, mungkin di sana lebih enak, karena kalau di WhatsApp sepertinya sangat terbatas, hanya 200 sekian, tapi kalau di Telegram jauh lebih banyak. Nah, saya undang Bapak Ibu untuk bisa kita ketemu di sana, untuk bisa diskusi segala sesuatu mengenai IT dan juga mengenai mengenai SMK, sekolah kejuruan dan kompetensi yang bisa kita gali lebih lanjut lagi. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Bapak Ibu. Terutama Pak Ronald, Pak Hilmi yang sudah menemani kita semua. Jangan lupa saya mau undang lagi ya Pak untuk sesi berikutnya, karena Pak, banyak banget yang ingin kita bahas. Ya, sekali lagi terima kasih. Siap, Pak. Ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Besok. Besok kita masih ada acara lagi. Terima kasih. Tetap sehat, Pak.